Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Selamat datang di ibadah sekolah minggu remaja Jemaat Baji Pamai Maros. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang adik-adik bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian Happy Yayaya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami anak-anak sekolah minggumu seminggu lamanya hingga pada hari ini ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Hadirlah kiranya di tengah ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, agar ibadah kami boleh menjadi kemuliaan akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi dari kidung pujian Yesus Sayang Padaku. Ya, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tapi sebelumnya, firman Tuhan yang kita akan baca pada saat ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu dan remaja datang tunduk kepala seraya menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, di mana Engkau sudah mengumpulkan kami anak-anak sekolah minggu untuk bersama-sama beribadah lewat ibadah virtual, walaupun kami berkumpul bersama-sama di rumah. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu Tuhan, Kau sertai kami semua sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu boleh tertanam baik di dalam hati kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam
Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang memohon doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini, saya ulangi lagi, di dalam Kitab Yohanes pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di dalam bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Maka mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula ke tanah dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama beribadah, dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini yang saya sudah baca tadi di dalam Kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, judul firman Tuhan pada hari ini adalah perempuan yang berbuat zina. Nah, adik-adik remaja dan adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, Kakak Nils mau bertanya kepada kalian dulu. Siapa di sini yang biasa membuat kesalahan atau berbuat salah? Ya, kita semua pernah berbuat salah atau melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, tentu kita semua, yang saya bilang tadi, kita semua pernah berbuat kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada orang tua kita, terlebih kepada Tuhan. Nah, apakah adik-adik juga pernah mengambil sesuatu barang yang bukan milik adik-adik? Ya. Nah, ketika kita mengambil barang orang lain yang bukan milik kita dan yang punya tidak tahu, pasti ketika dia mencari barang itu, pasti dia gelisah ketika dia tidak mendapatkan. Dia mencari ke sana kemari, di mana barang itu. Nah, adik-adik, ketika kita mengambil barang orang lain yang bukan milik kita, tentu itu kita berbuat salah. Nah, adik-adik remaja dan adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini di mana seorang perempuan yang melakukan kesalahan atau kita baca tadi berbuat zina. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, orang-orang Farisi
imam-imam menemukan dia. Lalu perempuan ini dibawa ketika Yesus sedang mengajar di dalam bait suci atau bait Allah, atau yang dikenal sekarang ini di dalam gereja. Nah, perempuan ini dibawa di depan Yesus, di mana orang banyak pada saat itu sedang berkumpul mendengarkan Yesus bercerita. Nah, ketika sampai di depan Yesus, orang-orang Farisi ini bertanya kepada Yesus, orang ini, perempuan ini kami temukan atau kami dapatkan sedang berbuat kesalahan, berbuat zina, dan melakukan kesalahan di depan orang banyak, bahkan melakukan kesalahan terhadap keluarganya sendiri. Nah, menurutmu apa yang harus kami lakukan? Nah, orang-orang Farisi ini berkata bahwa di dalam hukum Taurat ketika perempuan berbuat zina atau melakukan kesalahan, maka dia harus dilempar dengan batu. Nah, orang-orang Farisi bersama dengan orang-orang banyak bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami lakukan? Ya. Nah, adik-adik, ketika orang-orang banyak ini bertanya, Yesus tidak langsung menjawab. Ia duduk ke tanah, lalu dia menulis di atas tanah dengan tangannya. Tapi orang-orang Farisi, ya, dan ahli-ahli Taurat pada saat itu bertanya terus kepada Yesus, apa yang harus kami lakukan? Ya, Yesus tidak menjawab. Karena kenapa? Orang-orang Farisi ini mau mencari kesalahan Tuhan Yesus. Ya, ketika Yesus mengatakan lempari dia, berarti dia melanggar hukum Taurat. Atau jangan dilempari, berarti dia melanggar hukum Taurat. Ketika dia berkata bahwa kau harus kasih begini, berarti apa yang diajarkan Yesus selama ini adalah ajaran yang tidak benar, atau Yesus selama ini berbohong. Nah, adik-adik, ketika Yesus menulis di tanah, ketika dia berdiri, langsung dia berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, barang siapa di antara kalian yang tidak merasa berdosa, lempar perempuan ini. Ya. Atau yang merasa pertama kali tidak berdosa, atau yang pertama berani melempar perempuan ini yang merasa tidak berdosa, silakan lempar. Nah, adik-adik, setelah Yesus berkata demikian, ia kembali duduk dan tunduk menulis lagi di tanah. Ya. Nah, orang-orang Farisi ini tidak ada yang berani melempar dia. Orang-orang ahli Taurat pun tidak berani. Maka satu persatu orang-orang Farisi, ahli Taurat itu pergi meninggalkan perempuan itu. Ketika Yesus berdiri, Yesus berkata kepada perempuan itu, di manakah semua orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu? Tidak adakah yang melempar engkau? Apa yang perempuan itu jawab? Tidak ada, Tuhan. Lalu Yesus menjawab, aku pun tidak berani menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan itu. Nah, ketika ada orang melakukan kesalahan terhadap kita, apakah kita harus menghukum dia? Ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, kita harus memaafkan dia. Ya, firman Tuhan katakan, jika ada seorang yang melempar engkau dengan batu, lemparlah dia dengan kapas. Atau ketika ada orang yang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu.
Ya mungkin kita berpikir, wah kalau saya ditampar, masa saya mau kasih lagi yang satu? Ya mungkin adik-adik kalau kita sudah emosi, kita sudah marah, kita pasti membalas. Atau kalau kita tidak dapat, biasanya kalau anak-anak bilang, iya tunggu besok kita ketemu di mana? Besok aku balas kelas. Ya, Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Adik-adik ingat, ketika Yesus dimaki-maki, ia tidak membalas. Justru dia berdoa untuk orang-orang yang mencela dia, mencaci maki dia. Ya. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, apakah kita bisa berbuat demikian? Ya, tergantung kepada diri kita masing-masing. Ya. Kalau kita bilang jangan seperti itu, tapi ketika adik-adik mau membalas, ya kita tidak tahu. Nah, adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita sekali lagi kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, ketika orang berbuat kesalahan, berbuat dosa kepada kita, kita harus mengampuni, memaafkan. Ya, kita harus menampakkan ajaran Tuhan Yesus dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, walaupun kita sebagai anak-anak Tuhan, ya memang adik-adik dalam kehidupan kita, apakah itu di rumah, di sekolah, atau di mana, ya kadang kita mendapat cobaan. Tetapi adik-adik kita harus berdoa kepada Tuhan, mendoakan orang-orang yang mencela kita, mengejek kita, supaya dia mau berubah. Ya, karena itu adik-adik, sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini, mari kita mengampuni, mari kita memaafkan orang yang berbuat kesalahan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu adalah ajaran Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan kepada perempuan, pergilah mulai dari sekarang ini dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikian firman Tuhan, semoga menjadi berkat buat kehidupan kita sebagai anak-anak dan boleh kita mengharapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan membawakan korban syukur kita. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 356, Ku Beri Persembahan. Adik-adik remaja dan adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita semua tundukkan kepala, kita menaikkan doa syafaat kita mendoakan persembahan kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan Yesus kami datang tunduk kepala seraya menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Lewat ibadah kami pada saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar, sehingga itu boleh menjadi berkat buat kehidupan kami dan boleh kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu, di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat kami semua anak-anak sekolah minggu yang melakukan ibadah sekolah minggu di rumah lewat ibadah virtual. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati kami semua, walaupun kami tidak berjumpa dengan teman-teman di gereja, tetapi kami percaya bahwa Tuhan mempertemukan kami semua lewat ibadah virtual di dalam ibadah kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan remaja. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati mereka dalam kehidupan mereka, di dalam
melaksanakan tugas pekerjaan, melakukan usaha mereka Tuhan, sehingga lewat usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, mereka dapat memperoleh berkat yang asal daripada Tuhan, yang boleh kami pergunakan secara berkeluarga di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa buat pengurus sekolah minggu dan remaja jemaat Baca Pemain Maros, kiranya Tuhan Engkau berkati mereka di dalam menjalankan tugas pelayanan, di dalam menjalankan organisasi persekutuan anak-anak remaja dan sekolah minggu jemaat di tempat ini, walaupun di dalam kondisi kami pada saat ini Tuhan, di mana pandemi virus corona tetap masih berlaku dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami semua. Kami berdoa buat kakak-kakak pengasuh sekolah minggu dan anak-anak remaja, kiranya Tuhan Engkau tetap berkati mereka dalam kehidupan mereka, di dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan mereka, baik yang dilakukan di kantor, di rumah, ataupun di gereja, di dalam diri kami sebagai anak-anak sekolah minggu, di dalam mengenal akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan kami semua, walaupun di masa-masa pandemi virus corona ini Tuhan, kami tetap melakukan aktivitas kami di rumah, melakukan ibadah kami di rumah. Kiranya Tuhan Engkau berkati sehingga semua itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Lewat ibadah kami pada saat ini juga Tuhan, kami sudah memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan itu, sehingga persembahan itu boleh dipergunakan di dalam tugas pelayanan akan persekutuan anak-anak sekolah minggu remaja jemaat Baca Pemain Maros, bahkan menolong sesama kami yang membutuhkan pertolongan yang ada di sekitar kami. Berkati seluruh kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di dalam kami memuji memuliakan nama Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu remaja kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian Yesus Besertaku. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Sertai kami anak-anak sekolah di bumi ya Tuhan, seminggu ke depan, agar apa yang kami lakukan boleh menjadi kemuliaan akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu remaja kita pada pagi hari ini. Bagi adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan dengar-dengaran nasihat orang tua ya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.